Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelas 634A38 ingin mempresentasikan tentang mockup aplikasi mobile laundry. Yang terdiri dari yang pertama adalah Forman Julia. Lalu saya sendiri Marsha, ada Sanitia Rosdiana dan Naomi Elizabeth. Next slide. Oke, masuk ke background pengambilan proyek. Kenapa sih kita mengambil pengambilan proyek ini? Sebenarnya adalah dalam dunia bisnis, dampak positif teknologi saat ini tidak hanya dirasakan oleh bisnis dalam skala besar. Usaha kecil pun ikut merasakan dari teknologi saat ini, di mana hanya dapat mempermudah para pelaku usaha untuk menunjang aktivitas bisnisnya, karena bisnis ini berfungsi sebagai penyedia dan penyalur jasa harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Maka selaku pihak usaha haruslah pandai dalam mengatur strategi penjualan jasa untuk meningkatkan hasil penjualan jasanya. Tetapi kondisi di lapangan banyak para pelaku usaha laundry dalam hal melayani pemberian jasa dari konsumen masih menggunakan cara konvensional dan terkesan masih manual, di mana setiap kegiatannya disimpan di dalam buku besar yang nantinya akan berakibat pada penumpukan arsip yang dapat membuat keamanan data kurang terjamin. Next slide. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah kesulitan dalam mencari dan memilih layanan laundry. Pelanggan sering menghadapi kesulitan dalam mencari dan memilih layanan laundry yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas tentang layanan yang tersedia, harga, dan kualitas layanan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu dan mobilitas. Pelanggan sering menghadapi kendala waktu dan mobilitas yang membatasi mereka untuk pergi ke tempat laundry fisik secara langsung. Hal ini membuat mereka membutuhkan solusi yang memungkinkan mereka untuk melakukan pesanan dan mengatur jasa laundry dengan mudah melalui perangkat mobile. Yang ketiga adalah ketidakpastian dan keterbatasan komunikasi. Pelanggan sering menghadapi ketidakpastian dalam mengikuti perkembangan status cucian mereka. Komunikasi yang terbatas antara pelanggan dan penyedia jasa laundry juga dapat menjadi masalah, terutama dalam hal perubahan jadwal, penundaan, atau perbaikan yang diperlukan. Yang keempat adalah ketidaknyamanan pembayaran tradisional. Sistem pembayaran tradisional seperti uang tunai atau transfer bank dapat menjadi tidak nyaman bagi pelanggan. Mereka mencari solusi yang memungkinkan pembayaran online yang aman, cepat, dan mudah. Lalu yang kelima adalah keamanan dan privasi data. Pelanggan memperhatikan keamanan dan privasi data mereka saat menggunakan aplikasi laundry online. Mereka ingin memastikan bahwa informasi pribadi mereka dan data pembayaran dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Lalu yang terakhir adalah kualitas layanan dan keandalan. Pelanggan ingin memastikan bahwa layanan yang mereka gunakan dapat memberikan kualitas cucian yang baik, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Mereka mencari solusi yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Next slide. Sistem berjalan. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kesibukan menjadi kendala kita dalam melakukan kegiatan kebersihan rumah ataupun diri sendiri. Seperti halnya dalam mencuci pakaian, kita seringkali bahkan sampai tidak punya waktu untuk melakukannya. Maka dari itu, orang-orang memilih untuk membawanya ke laundry. Namun beda halnya dengan kebanyakan laundry yang hanya menunggu pelanggan untuk mengantarkannya pakaian, dan mungkin saja ada juga yang membuka jasa antar jemput tapi hanya lewat pesan atau saat ini menggunakan WhatsApp. Dari sini kami mencoba dengan menggunakan aplikasi yang di dalamnya terdapat menu-menu sebelumnya yang mungkin tidak diberlakukan di setiap laundry. Next set.
Lalu ini adalah sistem usulan kami yang akan menjelaskan alur cerita yang akan diusulkan dalam sistem aplikasi yang nantinya akan mempermudah. Yang pertama adalah sistem pembayaran. Pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan transfer ataupun lewat credit card. Bukan hanya itu, pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan saldo yang terdapat dalam aplikasi, tetapi dengan jumlah saldo yang mencukupi. Next. Lalu yang kedua adalah proses yang sedang berjalan. Yang dimaksud dalam proses yang sedang berjalan adalah pelanggan dapat mengetahui pada saat ini pakaian sudah sampai proses apa, apakah masih dalam pencucian atau masih dalam proses pemilahan. Jadi kita tidak perlu khawatir sudah sampai di proses apa pakaian kita saat ini, karena kita dapat mengetahuinya dengan melihat dari aplikasi yang tertera. Lalu yang ketiga adalah sedang dalam perjalanan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui sudah sampai mana sih pakaian kita saat proses pengantaran. Jadi kita bisa menyesuaikan sekitar pukul berapa pakaian kita akan sampai di alamat kita nanti. Untuk meminimalisir sewaktu-waktu pada saat pakaian sudah sampai tetapi kita tidak berada di dalam rumah. Baik. Siap, Mas. Lanjut. Di sini adalah tampilan mockup yang akan dijelaskan oleh Forman Juliando. Oh ya, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload aplikasi tersebut dan cara metode-metode pembayaran, metode pemesanan terhadap aplikasi tersebut. Yang pertama di sini ada prototipe atau tampilan awal. Terlebih dahulu, kita akan melakukan penginstalan aplikasi di smartphone atau perangkat yang kompatibel dengan aplikasi. Setelah itu, kita membuka aplikasi tersebut, akan muncul tampilan daftar akun, dan kita bisa mendaftarkan akun untuk dapat login di salah satu aplikasi tersebut. Tapi jika sudah memiliki akun tersebut, kita dapat langsung menuju tombol login. Oke, boleh di next. Untuk proto pendaftaran atau tampilan untuk mendaftarkan akun. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftarkan seperti yang sebelumnya. Karena kalau kita sudah punya, kita akan mendapatkan notif seperti terima kasih, pendaftaran akun Anda telah selesai. Boleh lanjut. Ini masih di pendaftaran. Sekarang ada di tampilan login. Nah, sebelumnya kita kan mendaftar akun di pendaftaran akun. Nah, setelah muncul pemberitahuan login, nah akun yang sebelumnya kita sudah daftarkan, di sini kita akan masukkan seperti email atau number telepon dan passwordnya. Di next, boleh. Nah, setelah login, akan muncul tampilan beranda atau tampilan utama. Nah, di situ akan tertera salah satunya seperti saldo, poinku, atau untuk top up saldo, dan di samping top up saldo tersebut akan ada bacaan get point. Get point itu seperti kalau misalnya kita sering bertransaksi di aplikasi Laundryku ini, kita akan mendapatkan salah satu poinnya. Nah, untuk layanan-layanannya itu terdapat seperti pakaian dalam,
satuan baju atas, untuk VIP, celana, selimut, kita juga bisa kiloan dan kita bisa juga sembari setrika tanpa harus menyuci saja gitu. Dan sepatu juga kita bisa. Untuk pembayaran kita bisa memakai cash, credit card, regular, atau kalau memang dari pihak customer-nya atau dari pelanggan yang minta untuk cepat sampai atau pemesanannya untuk lebih cepat, bisa pakai fitur express. Dan di sini juga bisa pakai fitur transfer bank. Nah, di dalam metode transfer bank ini terdapat ada beberapa akun-akun bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Pratama atau bank lainnya. Dan di sini juga terdapat fitur kita juga bisa selain kita transfer, kita juga bisa top up. Salah satunya di sini juga tertera kok. Setelah itu, the next. Di sini akan tampil ketika kita sudah memesan layanan jasa dari pihak Laundryku ini, akan tampil seperti yang ada di layar. Pemesanan aktif itu dan di sini ada nomor referensinya dan ada keterangan sudah dicuci atau belum dicuci dan atau masih dalam proses. Nah, di sini pun kita ada kayak sejenis sedang dalam proses. Kita bisa melihat titik barang kita tuh sudah sampai mana gitu. Di sini tertera. Untuk pemesanannya juga di sini ada untuk jurnalnya, keterangan nama dari pihak customer, alamat, nomor telepon, beberapa item yang dikirim ke aplikasi Laundryku ini, dan total harganya juga di sini tertera juga. Dan lanjut, di sini terdapat tampilan akun. Nah, sebelumnya kan kita mendaftarkan akun di aplikasi Laundryku ini. Dan di sini kita juga bisa melihat tampilan akun kita. Seperti yang ada tertera di sini, Laundryku member kita di sini tidak hanya menawarkan jasa dan keuntungan seperti get point. Di sini pun kita bisa mendaftar menjadi member. Jadi kita bisa jadi pelanggan tetap lah salah satunya. Di sini ada penilaian dari pihak customer kepada perusahaan tersebut. Dan di sini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di sini ada poinku juga. Dan untuk pengaturan akun ini seperti kayak mengganti kata sandi atau lain sebagainya, di pengaturan akun itu sudah tertera. Nah, pusat bantuan itu seperti bila mana dari pihak customer ini tidak tahu untuk cara menggunakan aplikasi Laundryku ini, di pusat bantuan ini kita bisa melihat tata cara langkah-langkah dari cara memesan atau cara membooking pihak dari salah satu perusahaan Laundryku ini. Baik, untuk penjelasan dari saya cukup, dan setelah itu akan dilanjutkan kepada Marsha. Terima kasih, Marsha. Oke, terima kasih Kak Forman atas penjelasannya. Baik, akan saya lanjutkan terkait kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari desain mockup yang akan kita ajukan atau kita bahas yang dari tadi, itu adalah pengembangan aplikasi laundry online dapat menjadi langkah yang cerdas dan strategis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan modern yang mencari solusi praktis dan efisien untuk layanan laundry-nya.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan yaitu adalah yang pertama adalah kemudahan akses. Aplikasi laundry online harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan ini melalui perangkat mobile mereka. Yang kedua adalah informasi yang jelas dan transparan. Aplikasi harus menyediakan informasi yang jelas tentang layanan yang ditawarkan, termasuk harga, jadwal operasional, proses pemesanan, dan estimasi waktu selesai cucian. Yang ketiga adalah pelacakan status cucian. Fitur pelacakan yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status cucian mereka secara real time sangat penting. Pelanggan harus dapat melihat kapan cucian mereka diterima, dalam proses pencucian, atau telah selesai. Yang keempat adalah pembayaran online yang aman. Aplikasi harus dilengkapi dengan sistem pembayaran online yang aman dan terpercaya. Ini akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan meminimalkan risiko penggunaan uang tunai. Yang kelima adalah komunikasi yang efektif. Aplikasi harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan efektif antar pelanggan dan penyedia jasa laundry. Ini akan memungkinkan pelanggan untuk memberikan instruksi khusus, mengubah jadwal, atau memberikan umpan balik dengan mudah. Yang keenam adalah keamanan data yang kuat. Perlindungan data pelanggan dan privasi harus menjadi prioritas utama. Aplikasi harus mematuhi standar keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pribadi dan finansial pelanggan. Yang ketujuh adalah fokus pada kualitas layanan. Layanan laundry yang berkualitas tinggi harus menjadi fokus utama. Aplikasi harus mendukung penyedia jasa laundry dalam memberikan pakaian yang bersih, rapi, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah kemampuan skalabilitas. Aplikasi harus dirancang dengan kemampuan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perluasan bisnis laundry di masa depan. Ini akan memungkinkan pemilik usaha untuk menyesuaikan dan memperluas operasional mereka dengan lancar. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pengembangan aplikasi laundry online dapat memberikan solusi yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Keberhasilan layanan ini akan didasarkan pada pengalaman pengguna yang nyaman, keandalan operasional, dan kualitas layanan yang unggul. Baik, itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.